Rifa Handayani mengaku sebagai selingkuhan seorang politisi senior yang juga menteri berinisial AH sejak 2013. Sekarang 2021, berarti udah 8 tahun. Mengapa baru lapor sekarang, Mbak Rifa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Dunia perpolitikan nasional nampaknya akan semakin gonjang-ganjing. Semakin kesini, semakin hari, pemain-pemain pialang-pialang politik semakin menunjukkan taring-taringnya. Saling menjatuhkan, saling membanting, saling menyudutkan antara tokoh dan broker politik yang satu kepada politikus yang lain. Nampaknya akan semakin seru. Padahal Pilpres masih 3 tahun lagi ya. Ini masih ujung 2021, 22, 3, dan 4. Tapi pertarungan nampaknya sudah dimulai. Sudah saling menjatuhkan dengan cara-cara yang sadis menurut saya, walau alam kebenarannya. Ini terbaru, ada seorang wanita yang namanya Rifa Handayani lapor polisi dan mengaku sebagai selingkuhan menteri berinisial AH yang katanya adalah ketua partai. Ini luar biasa nih. Seandainya fitnah ya berani sekali. Kok berani lapor polisi? Saya baca saja ya beritanya ya. Ngaku selingkuhan menteri AH, Rifa Handayani lapor polisi karena diancam. Titik 2, saya takut banget. Rifa Handayani mengaku sebagai selingkuhan. Ya. Aneh ya. Selingkuhan saya ngaku itu. Selingkuhan mengaku. Padahal dia sendiri juga punya suami. Gitu. Artinya kan apa yang dia lakukan, melaporkan polisi, lepas benar atau tidak dari yang dilaporkan, dia sendiri sama dengan membongkar aibnya sendiri kan, aib keluarganya sendiri. Apa motifnya? Rifa Handayani mengaku sebagai selingkuhan seorang politisi senior yang juga menteri berinisial AH sejak 2013. Sekarang 2021, berarti udah 8 tahun. Mengapa baru lapor sekarang, Mbak Rifa? Siapa yang biayai Anda? Oke, saya lanjut. Ia mengatakan mendapat ancaman dan intimidasi dari istri politikus tersebut. Akhirnya Rifa melaporkan dugaan ancaman dan intimidasi tersebut ke Badan Reserse Kriminal Polri. Sayangnya laporan tersebut tidak diterima karena dinilai kurang bukti. Saya telah melaporkan ke berbagai pihak yang berwajib karena saya diteror, saya diancam dan saya merasa jiwa saya terancam, kata Rifa dalam jumpa pers di Jakarta Jumat 17 Desember 2021. Pertamanya kami ke Bareskrim hari Jumat tanggal 10 Desember yang lalu. Terus di situ dibilang laporan bukan tidak diterima, cuma kurang bukti. Sambungnya dalam penjelasan yang diberikan. Selanjutnya, Rifka menjelaskan bahwa pengancaman tersebut berawal dari Juni 2013. Ia mendapat pesan bernada ancaman dari orang yang diduga istri dari politisi yang merupakan selingkuhannya itu. Menurutnya, AH meminta agar pesan itu diabaikan. Rifa pun memenuhi keinginan politisi itu agar mengabaikan pesan tersebut. Namun pesan-pesan bernada ancaman dan intimidasi itu terus diterimanya melalui media sosial selama beberapa waktu. Tapi lama-lama menakutkan gitu, saya takut banget katanya. Dilansir dari CNN Indonesia.
Kemudian Rifa membeberkan bahwa rentetan ancaman itu membuat dirinya mengaku kepada sang suami terkait perselingkuhannya dengan AH. Rumah tangga Rifa sempat goyah lantaran sang suami yang marah besar. Akhirnya suami Rifa mengirim surat ke AH dan ketua umum partai yang menaunginya pada 2013 lalu. Udah lama banget ya. Suatu waktu, kata Rifa, AH menelpon suaminya untuk menjelaskan hubungannya. Ia mengklaim AH meminta maaf dan mengakui kesalahannya tersebut. Percakapan itu direkam dan dijadikan sebagai bukti perselingkuhan dirinya dengan AH. Pokoknya dia langsung, sudahlah saya minta maaf. Dia langsung begitu kan. Saya juga enggak mau perpanjang ini, juga malu-maluin, ujarnya. Kalau enggak mau perpanjang kenapa dibawa ke polisi? Kenapa lapor polisi? Sayangnya Rifa mengakui tak memiliki bukti lain terkait perselingkuhan dirinya dengan AH lantaran sudah dihapus. Loh. Ya iyalah, tanpa bukti nggak bisa dong. Nanti susah membedakan mana yang betul-betul kejadian sesungguhnya, mana orang yang hanya ingin membuat fitnah. Kan harus ada buktinya. Lalu sudah dihapus buktinya kok lapor polisi, namanya bunuh diri itu, kamu malah mencemarkan nama baik orang nanti. Ia tak ingin hubungan gelap dengan AH diketahui oleh suaminya. Oh ini kok aneh, nggak ingin diketahui tapi udah cerita sama suaminya. Namanya orang selingkuh apalagi dua-duanya punya pasangan, apa mungkin saya capture, saya mau jadikan barang bukti. Kalau bisa setiap dia WhatsApp saya hapus, mana mungkin saya simpan-simpan bukti katanya. Ya sudah kalau begitu nggak usah lapor. Ini aneh ini orang. Namun kata Rifka, AH menunjuk seorang kuasa hukum dan melayangkan somasi kepada suaminya lantaran dianggap mengganggu pada Oktober 2013 yang lalu. Hal itu yang menjadi titik balik suaminya ingin menyelesaikan perkara tersebut hingga tuntas dengan AH. Rifa mengaku berada pada posisi dilematis. Di satu sisi memperpanjang masalah itu sama dengan menguak hubungan gelap dirinya dengan AH. Di sisi lain, sang suami ingin agar AH dapat mengakui perbuatannya secara terbuka. Ia membantah hendak memeras AH karena mengaku sebagai selingkuhannya. Mereka bilang suami saya atau saya memeras. Kalau saya sudah memeras, saya nggak mungkin berada di sini dong sekarang, katanya. Rifa pun ingin membawa masalah pengancaman dan intimidasi ini ke ranah hukum, meskipun laporannya dianggap kurang bukti oleh kepolisian. Laporan yang dilayangkan Rifa ke Barreskrim belum terkonfirmasi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan masih akan memeriksa hal tersebut. Ini pelik ini ya. Pelik saudara-saudara, ini seandainya pun benar ya, ini kita sedang berbicara dalam konteks hukum. Seandainya pun benar terjadi perselingkuhan itu, tanpa si Rifa ini menunjukkan bukti, itu susah ya, semuanya kan harus ada bukti-bukti hukumnya. Lalu dia mengatakan bukti-bukti chatnya dengan AH sudah tidak ada, sudah dihapus. Susah dong, masa polisi akan memproses ini hanya berdasarkan laporan tanpa bukti kan? Namanya kan nanti setiap orang bisa memfitnah orang dong, setiap orang bisa menuduh orang. Saya diperkosa, saya diselingkuhi oleh seseorang, oleh A, oleh B, oleh C, tapi ketika ditanya mana buktinya atau mana saksinya nggak bisa menunjukkan. Apa harus diproses? Enggak. Oke, lepas dari itu benar atau tidak, ini untuk pelajaran hukum ke kita ya. Jadi polisi tidak mungkin memproses laporan seseorang tanpa ada fakta dan bukti kuat yang mendukung. Ketika Anda merasa memiliki bukti, silakan. Tapi ketika Anda tidak memiliki bukti atas laporan yang Anda bawa ke polisi, hal itu bisa akan menjadi bumerang dan memukul balik Anda. Walaupun sebenarnya Anda memang benar-benar melakukan sesuatu yang Anda laporkan itu. Tapi tanpa bukti nggak bisa. Inilah hukum, hitam di atas putih. Dan kadang-kadang kelemahannya, seseorang yang sejatinya tidak melakukan perbuatan pidana, kriminal, tapi ada bukti fakta yang direkayasa, ada bukti penguat pendukung yang tidak bisa dibantah, bisa juga menjerat seseorang kepada sanksi hukum. Anda tidak merasa
membawa narkoba. Tiba-tiba di tas Anda ada narkoba. Kemudian digeledah polisi. Maka Anda akan berurusan dengan hukum. Ketika Anda tidak bisa menjelaskan bahwa itu bukan milik Anda, tapi faktanya itu di tas Anda bisa kena perkara hukum. Ya inilah plus minus hukum kita. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.